punya harta sama, nggak bakal ada puas Pak punya harta. Ada orang yang puas dengan harta, dengan dunia? Nggak ada. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Udah dinyatakan oleh Allah. Kalian itu terlalaikan dengan takatsur, selalu berlomba-lomba ingin memperbanyak harta. Sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai masuk lubang kubur. Manusia itu baru puas kalau udah dikubur, baru puas dengan dunia itu. Ya. Jadi kalau hidup ini mengikuti hawa nafsu, ya nggak ada selesainya, nggak ada habis, nggak ada puas-puasnya. Nah makanya orang yang dijamin masuk surga adalah orang yang mampu melawan hawa nafsu. Ruwiya telah diriwayatkan anna rajulan, bahwasanya ada seorang laki-laki min Bani Israil, dari kalangan Bani Israil, jamaah yang telah mengumpulkan samanina tabutan 80 peti minal ilmi, dari kitab ilmu, walam yantafi, namun tidak bermanfaat bi ilmihi, ilmunya. Sudah ngumpulin kitab ilmu sampai 80 peti, 80 lemari, tetapi ilmunya tidak bermanfaat. Fa'auhallahu ta'ala ila nabiyihim, fa'auhallahu ta'ala, lalu Allah Ta'ala memberikan wahyu kepada nabinya, an kulli hadzal jami', supaya dikatakan kepada si pengkoleksi kitab tersebut, supaya disampaikan kepada orang yang mengumpulkan kitab ilmu tersebut, lau jama'ta, seandainya kamu mengumpulkan katsiran minal ilmi, ilmu yang banyak, atau kitab-kitab ilmu yang banyak, lam yanfa'ka, maka kamu tidak akan bermanfaat, illa an ta'mala bi thalathati asya, kecuali mengamalkan 3 perkara. Jadi sepanjang ilmunya ini, sepanjang 3 perkara tidak diamalkan, nah, maka tidak akan manfaat ilmunya. Yang pertama, la tuhibbid dunya, janganlah kamu mencintai dunia. Palaisat, karena dunia bukanlah bidaril mu'minin, kampungnya orang beriman, atau tempat tinggalnya orang beriman. Ya, dunia bukan tempat tinggalnya orang beriman. Jadi jangan cinta dunia. Yang kedua, wala tusahibi syaitan, janganlah berteman dengan syaitan. Falaisa birafiqil mu'minin, karena setan itu bukanlah temannya orang-orang beriman. Wala tu'zi ahadan, yang ketiga, janganlah suka menyakiti orang lain. Falaisa bihirfatil mu'minin, karena menyakiti orang lain bukanlah pekerjaan atau perbuatan atau akhlaknya orang beriman. Jemaah dimuliakan Allah, ada satu doa yang diajarkan Nabi kepada kita, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya, kita bersyukur bisa duduk dalam majlis taklim, bisa hadir dalam setiap pengajian, tetapi jangan merasa cukup dengan ilmu-ilmu yang sudah kita dapatkan. Karena ilmu ada yang manfaat, ada yang tidak manfaat.
Maka kita minta kepada Allah agar dilindungi dari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Di dalam kitab Zubad, Ibnu Ruslan mengatakan, fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'azzabun min qabli ubadil wasan. Orang yang berilmu tetapi tidak diamalkan ilmunya, maka dia akan disiksa di neraka lebih dahulu daripada penyembah berhala. Jadi berat ya orang yang ngerti tapi tidak menjalankan pengertiannya. Orang yang tahu hukum tapi melanggar hukum, itu dosanya lebih berat daripada orang yang tidak tahu. Nah, oleh karena itu dikecam oleh Allah di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hei orang-orang yang beriman, kenapa kamu tidak mengerjakan apa yang kamu ucapkan? Ya, banyak ilmu yang sudah kita dapatkan, tetapi pertanyaannya, berapa persen ilmu yang sudah kita amalkan? Sehingga ada satu kisah ya, Imam Ghazali mengatakan Syekh Hatim Al-Asom ya, Syekh Hatim Al-Asom ini muridnya Syekh Syakik Balkhi ya, muridnya Syekh Syakik Balkhi. Syekh Syakik Balkhi ini muridnya Syekh Ibrahim bin Adham. Itu beliau Syekh Hatim Al-Asom, saya ceritakan dulu Hatim ini siapa. Syekh Hatim Al-Asom ini seorang syekh ulama besar ya, kurang lebih di tahun 200 Hijriah ya. Namanya Hatim tapi pakai nama Al-Asom. Al-Asom itu kalau diterjemahkan si tuli gitu. Ini bukan nama asli. Gak mungkin dong ada bapak atau ibu yang ngasih nama anaknya si Tuli Al-Asom. Ada sebabnya kenapa nama ini tidak selalu nempel di dalam nama beliau. Di dalam kitab-kitab ulama itu nama Hatim Al-Asom tuh nempel nama Al-Asom si Tuli. Kalau kita kan gak mau disebut si budek, ya kan? Ini Syekh Hatim si budek. Kenapa disebut si budek? Suatu ketika beliau di dalam majlis ya, dalam majlis seperti ini, terus tiba-tiba datang seorang perempuan dan bertanya di tengah majlis tersebut. Di tengah pertanyaan itu perempuan itu keluar angin. Jadi si wanita itu keluar angin, kentut. Kentutnya bukan pelan, Pak. Ya kan ada kentut yang enggak ada suara ya. Ini ada suara, bunyi keras suaranya itu, ya kan? Semua tertawa, yang ada di majelis itu tertawa. Wah, ini kok perempuan nih kentut tengah-tengah majelis ya? Malu lah dia mukanya itu, memerah dia mukanya itu. Kata Syekh Hatim melihat, aduh kasihan nih perempuan ini, jadi malu dia kan? Gimana supaya tidak malu gitu? Maka Syekh Hatim Al-Asom beliau mengatakan, wahai ibu, tolong ulangi lagi pertanyaannya. Mohon maaf tadi saya nggak dengar, saya budek gitu. Kata si perempuan ini, alhamdulillah untung syekhnya ini budek gitu, nggak dengar gitu. Jadi dia nggak tahu kalau saya kentut. Akhirnya cerah lagi umumnya. Makanya setelah itu dilanjutlah pertanyaannya itu, dan si perempuan itu jadi nggak malu lagi gitu sama syekh itu. Maka dari situlah Syekh Hatim dikenal dengan nama si budek. Orang mengiranya, menganggapnya Syekh Hatim itu nggak dengar. Padahal Syekh Hatim sengaja pura-pura tidak dengar demi menjaga kehormatan seorang perempuan ini. Nah, ini namanya akhlak. Ya, akhlak sekecil apapun akhlak ini kita harus miliki, ya kan? Memang remeh, Pak. Menjaga kehormatan saudara muslim ini memang seperti itu, remeh. Tapi inilah amal. Buah daripada ilmu adalah akhlak. Sebanyak apapun ilmu kita, tidak ada buahnya, nggak ada manfaat. Nggak ada manfaat.
Jadi buah daripada ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari adalah akhlak. Ya, syariah oke, akidah oke, tapi akhlak rusak, nggak ada gunanya. Nah, kemudian Syekh Shakik Balhi ini belajar agama kepada Syekh Hatim Al-Asom ini belajar agama kepada Syekh Shakik Balhi itu waktunya sangat lama, 30 tahun, Pak, mesantrennya itu. Ya, mesantren 30 tahun. Coba kalau kita kuliah ya, kuliah jurusan agama ya kan. Jurusan agama terus 30 tahun gelarnya apa? Ya, udah kelewat, Pak, S3. Ini 30 tahun dia mesantren, belajar kepada gurunya namanya Syekh Shakik Balhi. Kata Syekh Shakik Balhi, "Wahai Hatim, kamu kan ngaji lama banget gitu, udah 30 tahun. Apa hasil kamu ngaji selama 30 tahun?" Kata Syekh Hatim, "Saya sudah buat kesimpulan, hasil ngaji saya 30 tahun. Kesimpulannya ada berapa? Ada 8. Yang pertama, kata Syekh Hatim, inni nadartu ilal khalqi likulli wahidin minhum mahbuban wa ma'syukan yuhibbuhu wa ya'syukuhu." Aku memandang bahwa setiap manusia itu punya kekasih, punya teman, punya sohib, punya kawan, betul nggak? Kita manusia ini pasti punya kekasih, punya teman, punya sohib. Ya. Wa ba'du dzalikal mahbub, di antara teman kita itu ada yang yusahibuhu ila maradil maut, ada yang menemani kita, mendampingi kita sampai kita masuk rumah sakit. Ya, ada nggak ketika kita sakit, dirawat, didampingi, ya, dihantar ke rumah sakit, mungkin istri ini ya kan, atau mungkin anak-anak kita, atau mungkin saudara dekat kita, mereka adalah orang yang menemani kita di rumah sakit. Wa ba'duhum ila syafiril qabri, dan sebahagian teman sahib ada yang menemani kita sampai sisi kubur. Ada yang ikut nganter ketika kita mati, diantar ke mana? Ke pemakaman, ya, bukan ke dalam kubur ya. Nggak ada kan yang ikut masuk dalam kubur. Fatafakartu, lalu aku merenung, afdalu mahbubil mar'i ma yudhilu mahu fi qabrihi wa yu'nisuhu fihi. Kata Syekh Hatim, aku merenung bahwa teman, sebaik-baiknya teman adalah mereka yang mau menemani kita di dalam kubur dan menghibur kita di dalam kubur. Itu sebaik-baiknya teman. Ya, jadi sebaik-baiknya teman adalah teman yang mau menemani kita di dalam kubur dan mau menghibur kita di dalam kubur. Fama wajadtuhu, dan aku tidak menemukan itu illal a'malas sholihat, kecuali amal soleh. Betul nggak? Kita mau bela-belain siapa? Belain si anu, si anu, si anu, apa mereka belain kita? Ya. Ya. Ayo coba, mau belain siapa? Apa orang yang kita belain gitu mau belain kita? Mau ngurusin kita? Apakah dia mau nemenin kita di dalam kubur? Apalagi menghibur kita di kubur? Kagak mau. Ya. Jadi yang harus dibela apa? Amal soleh, Pak, harus diperjuangkan tuh amal soleh kita itu. Ya. Istri sekalipun, ya saya tanya nih, Bu, kalau suaminya meninggal, mau ikut di kubur? Mau nemenin suami di kubur? Enggak tuh, Pak, jauh. Ya kan? Tahu kan? Udah dengar kan? Nggak ada, Pak, istri Bapak yang mau nemenin Bapak di kubur, apalagi menghibur Bapak di kubur, nggak mau, balik lagi. Ngapain, Bu, balik lagi? Kawin lagi aja, Bu, ya. Benar gak? Saya balik pertanyaannya, Bapak-bapak, kalau istri Bapak meninggal mau nemenin di kubur? Kalau istri Bapak meninggal gimana? Alhamdulillah. Tuh, Bu, sama, Bu. Ibu mati, Bu, Bapak nggak mau nemenin di kubur, nggak mau. Ya, pasti balik lagi ke rumahnya masing-masing. Kata Nabi, yatba'ul janazah salasah,
Ketiga jenazah dihantar ke kubur itu 3 yang mengantar. Ya, ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Ahluhu anak istri, si Anis ikut nganter. Yang kedua wa maluhu, harben, harta benda. Ya, istri nganter, anak nganter, ya kan, mobil nganter, motor bisa nganter, kan gitu. Yang ketiga amsol, amal soleh. Yarjiu isnani, kata Nabi, yang 2 balik lagi. Anak istri sama harta balik lagi, nggak ikut dikubur. Yang waya bekawahidun, yang ikut bersama si jenazah, si mayit 1, yaitu apa? Amal soleh. Nah ini teman sejati kita. Teman sejati kita adalah amal soleh. Makanya apapun yang kita lakukan, kita berharap ini jadi amal soleh. Sholat jadi amal soleh, ngaji jadi amal soleh, semua jadi amal soleh. Ini yang pertama. Jadi yakin bahwa teman sejati kita adalah amal soleh. Nah, kalau kita perjuangkan amal soleh ya dalam hidup kita ini, maka insya Allah ilmu kita manfaat. Ya, jadi kita itu supaya ilmu kita manfaat, perjuangkan amal soleh kita, karena inilah yang akan menemani kita, dan inilah yang menjamin kita, kan, yang menjamin kita di kubur, yang menjamin kita di akhirat, kan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Diulang-ulang di Quran itu, ya kan, iman amal soleh, iman amal soleh. Ini yang diulang-ulang, karena ini yang menjamin kita selamat di kubur, selamat di akhirat. Itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kata Syekh Hatim, inni ra'aitul khalqa yaqtaduna ahwahum wa yubadiruna ila muradati anfusihim. Banyak orang yang selalu mengikuti keinginan hawa nafsu. Bahkan kalau keinginan hawa nafsu biasanya disegerakan, buru-buru dijalankan mengikuti keinginan hawa nafsu. Padahal kata beliau, aku merenung firman Allah Ta'ala, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut kepada Allah dan mau menahan hawa nafsu, melawan hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sesungguhnya surga adalah tempat kembalinya. Kita ingin masuk surga tapi mengikuti hawa nafsu, bohong. Nggak mungkin, karena jalan untuk meraih surga itu adalah dengan melawan hawa nafsu. Ya, coba enaknya nafsunya apa nih menurut nafsu sekarang ini? Tidur, kan? Ya, apalagi larut malam. Saya tadi malam jam 1 tidur. Ya, kata dokter katanya jangan larut malam Pak kalau tidur. Ya saya mah bukan larut malam, larut pagi. Udah kelewat. Jam 1 baru tidur kita. Ya. Ngantuk. Waduh, bangun nih. Berat. Tapi kalau dilawan hawa nafsu, hilang tuh ngantuk itu. Ya. Karena kan namanya ibadah itu adalah, yang disebut ibadah itu adalah fa'lul mukallaf ala khilafi hawa nafsih. Ya, ibadah itu adalah pekerjaan seorang mukallaf dalam rangka mengalahkan hawa nafsu. Jadi ibadah itu mengalahkan hawa nafsu. Itu ibadah yang paling berat malah, mengalahkan hawa nafsu. Betul nggak? Bahkan disebut jihad, kan? Melawan hawa nafsu itu kan jihad. Jihadul akbar disebutnya, jihad besar melawan hawa nafsu. Kenapa? Ini sebetulnya sumber segala kejahatan itu kan mengikuti hawa nafsu. Wattiba wa ahwa ra'su syarri habaila. Mengikuti hawa nafsu ini adalah pangkal segala dosa. Ya, kan semua itu kan karena nafsu. Orang zina, kenapa dia berzina? Padahal dia udah punya istri, udah punya istri yang halal, udah punya suami yang halal, masih berzina. Namanya apa? Ikutin hawa nafsu. Ya, ikutin hawa nafsu.
Kenapa? Hawa nafsu itu gak bakal ada puas-puasnya, gak ada puasnya. Bapak-bapak punya istri satu puas nggak kalau ikut nafsu? Enggak. Punya dua, punya tiga, punya empat, punya lima, punya enam, terus aja tidak akan puas. Kenapa? Ngikutin hawa nafsu. Punya harta sama, nggak bakal ada puas Pak punya harta. Ada orang yang puas dengan harta, dengan dunia? Nggak ada. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul makabir. Udah dinyatakan oleh Allah. Kalian itu terlalaikan dengan takatsur, selalu berlomba-lomba ingin memperbanyak harta. Sampai kapan? Hatta zurtumul makabir, sampai masuk lubang kubur. Manusia itu baru puas kalau udah dikubur, baru puas dengan dunia itu. Ya. Jadi kalau hidup ini mengikuti hawa nafsu, ya nggak ada selesainya, nggak ada puas-puasnya. Nah makanya orang yang dijamin masuk surga adalah orang yang mampu melawan hawa nafsu. Ya, sekalipun ilmu kita banyak, sampai ngaji tadi 30 tahun atau sampai mengumpulkan kitab 80 peti, nggak ada manfaat kalau masih mengikuti hawa nafsu. Karena inti kita taklim, inti kita ngaji, belajar ilmu, bagaimana kita mampu mengendalikan hawa nafsu. Di dalam kitab Burdah disebutkan, wa nafsu katifli in tahmilhu sab'a ala khubir radha. Nafsu itu seperti anak kecil. Anak kecil, Pak. Anak kecil itu kalau sudah punya keinginan itu ngeyel kalau belum ditunaikan. Coba tuh. Anak kecil tuh kalau misalkan minta mainan, ya, belum dipenuhi keinginannya, nagih terus. Kita modal lupa, dia masih nagih aja. Ya. Pagi minta, kata bapaknya entar siang. Siang ditanyain kapan Pak, katanya siang, entar sore. Ya. Sore ditagih lagi, kapan Pak, entar malam. Sampai bapak tidur ditagih lagi Pak. Gak bakalan anak ini berhenti dia sebelum dipenuhi keinginannya. Begitu nafsu kita, kalau belum dipenuhi keinginan dia akan minta terus. Oh